Hanya orang Salafi ini kegagalannya, gagal mereka tidak pernah merujuk turos. Terus akidah Salafi sekarang apa rekomendasinya dari Nabi? Nah, para ikhwah yang dirahmati Allah, maka akidah Salafus Soleh adalah akidah yang berada pada 4 mazhab dan pengikutnya. Ada subhat. Orang Salafi bikin subhat. Dia sudah tuding-tuding Asy'ari. Asy'ari sesat. Dibacanya Ibanah. Ternyata mereka belum baca. Karena kenapa? Mereka ini suka tanakul. Qila wakala. Tidak pernah ada budaya merujuk kepada kitab asli. Kenapa? Karena mereka anti turos. Kalau orang pengikut Salafus Soleh, wajib ke turos. Tapi kalau mengaku pengikut Soleh tidak tahu turos, ini pecundang ini. Enggak, ini tukang pengkhianat ilmu ini. Salafi tidak main turos. Kalau pengikut Salafus Soleh, mesti balik turos. Anda Salafus Soleh yang mana yang Anda pelajari bukunya, ke sumber referensinya, literaturnya? Ternyata tidak. Nah, ini persoalan. Berarti apa ini? Dia bukan pengikut Salafus Soleh. Secara kaedah keilmuan ilmiah, mereka bukan pengikut Salafus Soleh. Kenapa? Karena mereka tidak pernah belajar kepada Salafus Soleh. Saya ada pernah dengar tentang turas ni. Dia sebenarnya apalah, kitab ke, buku ke, manuskrip ke? Boleh Ustaz terang sikit tak? Okey, turas ini berasal daripada perkataan bahasa Arab yang bermaksud warisan. Kalau kita terjemahkan langsung menjadi kitab warisan. Dan kitab turas ini masyhur pada sebutan anak-anak pondok ataupun pelajar-pelajar pondok dengan sebutan kitab kuning. Maka mungkin pada orang dahulu ataupun orang lama, dia lebih menyebut panggilan kitab turas ini dengan kitab kuning ataupun kitab lama. Itulah yang dimaksudkan dengan kitab turas. Bila kita perincikan maksud kitab turas yang kita maksudkan itu, ia adalah kitab-kitab karangan para ulama Islam terdahulu yang mencecah usianya 100 tahun dan ke atas. Maka kalau kitab tersebut baru ditinggalkan oleh penulis, contohnya penulis itu penulis yang agung seperti mana Syekh Al-Qaradawi, tapi kerana baru saja beliau meninggal, itu tidak dianggap sebagai kitab turas. Maka haruslah punya isyarat 100 tahun dan ke atas. Itu yang dikatakan kitab turas. Pernyataan Wahabi tidak membaca turas adalah generalisasi yang salah. Tidak semua pengikut Wahabi memiliki pemahaman yang sama tentang turas, warisan keilmuan Islam klasik. Ada yang mungkin lebih menekankan pada pemurnian ajaran Islam sesuai Al-Quran dan Sunnah, namun ada juga yang mempelajari dan menghargai turas. Berikut penjelasannya. 1. Wahabi dan turas. Gerakan Wahabi, yang juga dikenal sebagai Salafi, memang menekankan kembali pada Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber utama ajaran Islam. Namun, ini tidak berarti mereka menolak atau tidak membaca turas. 2. Berbagai pandangan. Dalam gerakan Wahabi, terdapat berbagai pandangan tentang bagaimana berinteraksi dengan turas. Beberapa mungkin lebih selektif dalam memilih karya turas yang dianggap sesuai dengan prinsip-prinsip mereka, sementara yang lain mungkin lebih luas dalam penerimaannya. 3. Contoh, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tokoh sentral dalam gerakan Wahabi, menulis kitab Mukhtasar Siratur Rasul yang membahas sejarah kehidupan Nabi Muhammad yang merupakan bagian dari turas. Ini menunjukkan bahwa ada pemahaman dan apresiasi terhadap turas dalam gerakan tersebut. 4. Tuduhan. Ada tuduhan bahwa Wahabi menolak turas, tetapi ini adalah generalisasi yang berlebihan. Beberapa kelompok Wahabi mungkin memiliki pandangan yang berbeda dalam hal ini, tetapi tidak semua Wahabi menolak seluruh turas. Dan 5. Pentingnya membaca. Penting untuk diingat bahwa pemahaman tentang turas sangat beragam, dan tidak semua pengikut Wahabi memiliki pemahaman yang sama tentang bagaimana berinteraksi dengan turas. Maka, kita perlu hati-hati memilih pesantren. Ana pernah beli kitab kuning di Pasar Tanjung, Kota Jember. Beli kitab kuning. Apa judulnya ya? Kalau nggak salah judulnya
Manba' Usulil Hikmah. Ternyata isinya sihir. Kitab kuning bahasa Arab. Kalau antum ingin perempuan tunduk sama antum, tulis ini, pegang gini. Jadi perempuan lewat itu diginikan bisa noleh jemaah. Antum kalau kepingin perempuan noleh sama antum, bawa mobil yang bagus, langsung noleh. Jangan pakai ilmu sihir. Ini pakai sihir. Betul. Ada bacaan-bacaan tertentu yang memang diajarkan. Hati-hati. Selamatkan akal kita. Dan Allah menyebutkan di surah Al-Baqarah ayat 102 tentang kejadian Nabi Sulaiman. Jadi setelah Nabi Sulaiman meninggal dunia, itu setan mengeluarkan dari bawah kursi Nabi Sulaiman, di tanahnya itu kitab-kitab sihir. Lalu mereka mengatakan, nih, Sulaiman itu bisa menguasai bangsa jin, bisa berbicara dengan burung, dengan semuanya, itu dengan sihir. Maka Allah katakan di surat Al-Baqarah ayat 102, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman. Sihir itu kufur. Sulaiman enggak kufur. Karena mereka ketika menawarkan ilmunya itu, syaitan mengatakan, ini loh ilmunya Nabi Sulaiman, ini loh yang diajarkan Nabi Sulaiman. Allah katakan, wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihir. Yang kafir itu syaitan ngajarin sihir. Maka jangan dipikir kitab sihir itu bahasa Jawa kuno. Kadang-kala sebagian itu, ya anak baca di sana, salah satu cara untuk mendapatkan ilmu kebal umpamanya, untuk mendapatkan merah delima, macam-macam lah. Yang kita lihat itu berpuasa selama 40 hari. Padahal dalam Islam puasa cuma 30 hari, 29 hari. Kemudian bertapa, bersemedi. Nanti ketika sampai 40 hari terakhir itu akan datang binatang, singa besar kata dia. Jangan takut, tetap tenang. Nanti dia akan berubah jadi budak berkulit hitam yang disebut hadam. Kemudian dia akan menyerahkan kepadamu batu. Ambil batu itu pakai, kapan kau butuh sama dia, dia akan datang. Itu diajarkan dalam buku itu jemaah. Maka hati-hati dengan masalah sihir ini. Jaga dari sihir. Wallah, itu yang ana ketahuin tentang beberapa kitab sihir. Salami lil habib bahjatan wa salamu yal utur walwan wa zahar salamu yal ghurub raj'at atiyar